这个是浪石。Bab 767, Pertarungan Kelincahan. Perubahan mendadak pada wanita berambut putih itu menarik perhatian Yan Luo Tian di sisinya. Dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama dia melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pemimpin sekte racun, ada apa? Yan Luo Tian membuka mulutnya dan bertanya setelah beberapa saat ragu. Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luo Tian. Mata abu-abu keunguannya hanya menatap tajam ke wajah yang telah tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Sebuah cahaya melintas di matanya. Dia tampak berjuang untuk sesuatu. Ini berlanjut cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi lebih redup. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpedulian mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau tetap di wajah Xiaoyan. Aku akan menyerahkannya padamu. Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Luo Tian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan ganas. Tenang, aku akan membiarkan dia merasakan kematian yang cepat di tanganku. Suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Dia segera menoleh, hanya untuk melihat bahwa mata sedingin es wanita berambut putih itu menembak. Merinding kecil segera muncul di kulit Yan Luo Tian setelah ditatap sedemikian rupa. Hatinya bingung tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum dengan susah payah. Dia tertawa datar, ada apa? Ingat, aku ingin dia hidup. Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Yan Luo Tian langsung tercengang ketika mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan pemimpin sekte racun ini, dia selalu merasa terkejut dengan karakter pihak lain yang acuh tak acuh dan tanpa emosi. Karena itu, dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia benar-benar mendengarnya mengucapkan permintaan seperti itu. Karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan seperti itu, tentu saja itu tidak menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral pihak lain akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Jia Ma juga akan memiliki niat untuk mundur. Dengan cara ini, kita juga bisa menghemat banyak masalah. Yan Luo Tian buru-buru tertawa sementara pikiran ini melekat di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip. Metode ini adalah niat awalnya. Namun, untuk beberapa alasan saat ini dia agak ragu untuk melakukan ini. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, Kekaisaran Jia Ma pasti akan menderita luka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dia, wanita berambut putih itu mengatupkan gigi peraknya sedikit sementara suaranya berbicara dengan dingin, tidak perlu. Kekaisaran Jia Ma secara alami akan hancur sendiri tanpa kita menyerang selama kita mengalahkan dua orang ini. Wanita berambut putih itu menarik matanya yang sedingin es begitu dia mengatakan ini. Jari-jari kakinya menekan kepala elang dan tubuhnya langsung melayang di langit. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang ke samping. Yan Luo Tian dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita berambut putih yang telah turun dari kepala elang. Bukankah dia harus bekerja lebih keras untuk melakukan apa yang diperintahkan? Sosok cantik wanita berambut putih itu berdiri di udara kosong. Mata ungu keabu-abuannya dengan dingin melirik Medusa saat dia perlahan berkata, "Medusa, menyerah. Saya akan memberi ras ular orang Anda tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan. Bermimpilah." Medusa memberikan senyum mengejek. Bagaimana bisa agak angkuh seperti dia menerima amal semacam ini seperti hadiah? Karena kamu sangat keras kepala,
Leluhur ini, mengacu pada Douzong, hanya dapat menghancurkan seluruh suku ular orangmu. Wanita berambut putih itu tidak terganggu. Nada suaranya masih tenang, tetapi kata-kata yang dia ucapkan begitu kejam sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Kamu bisa datang dan mencoba. Ekspresi gelap dan dingin muncul di wajah Medusa. Dia juga sangat marah pada wanita berambut putih ini. Kamu adalah pemimpin sekte dari sekte racun itu. Xiao Yan, yang berdiri di samping, menyapu pandangannya ke wanita berambut putih ini sambil mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Sedikit kilatan muncul di mata wanita itu ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia menurunkan matanya sedikit dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Kepala aliansi Xiao Yan." Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan senyum tipis. Wanita berambut putih itu mengepalkan tangannya yang halus di bawah lengan bajunya ketika dia mendengar nama ini yang tersembunyi dalam ingatannya. Namun, tidak ada banyak fluktuasi dalam suaranya, biarkan aliansi Yan menyerah. Saya akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terluka. Mata Yan Luotian, yang mengikuti di belakang wanita berambut putih itu, menjadi jauh asing ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada satu orang pun yang akan terluka? Mengapa kata-kata ini memiliki efek mengejek ketika diucapkan dari mulut iblis wanita yang mati rasa karena membunuh orang? Namun, dia tampaknya agak tidak biasa hari ini. Sebuah pikiran melintas di hati Yan Luotian saat matanya tiba-tiba menatap pemuda berjubah hitam itu. Tampaknya pemimpin sekte racun ini menjadi agak tidak biasa ketika melakukan kontak dengan orang ini. Apakah dia naksir orang ini? Jika saya benar-benar menyerah, sepertinya saya tidak perlu kembali dan bertemu dengan anggota klan saya. Kita bisa melupakan saran bagus dari pemimpin sekte. Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumnya agak mengejek di alam. Tatapannya menyapu wanita berambut putih sekali lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, dia tidak memiliki petunjuk jika dia ingin menjelajahi sekitar. Bagaimanapun, saat ini dia tidak diragukan lagi telah mengalami transformasi drastis dalam hal karakter, penampilan, dan citra dibandingkan saat itu. Mata Yan Luotian menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan membuka mulut untuk menegurnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melirik wanita berambut putih di sampingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan kata-kata ini. Wanita berambut putih itu segera menghela nafas lembut ketika dia mendengar ini. Sepasang mata abu-abu keunguannya menoleh ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara samar, "Dukunganmu seharusnya dia kan? Karena itu masalahnya, saya akan mengalahkannya dan melihat apakah Anda masih akan begitu keras kepala setelah itu." Kata-kata yang berani. Tampaknya telapak tangan dari terakhir kali tidak memberitahu Anda cara menahan diri. Medusa tertawa dingin. Majestic Duki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan hebat di bawah serangan menakutkan oleh Duki ini. Majestic Duki tersebar puluhan meter di sekitar wanita berambut putih sebelum tampaknya telah menerima kekuatan tak terlihat dan berhenti bergerak lebih jauh. Sekitar 7 duki berwarna yang dengan paksa memasukinya mulai dipisahkan menjadi ketiadaan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Yan Luotian tertawa ketika dia melihat bahwa kedua orang itu diam-diam mulai saling berhadapan. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan. Senyum dingin muncul di mulutnya saat dia berkata, "Brat, aku tidak menyangka kamu akan mematahkan 3 keterampilan binatang buas dari 3 tetua Mulan. Saya juga tertarik dengan teknik kelincahan Dou milik Anda. Aku pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah menangkapmu." Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Yan Luotian bergegas mendekat. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia buru-buru mundur. Dibandingkan dengan 3 sesepuh Mulan, orang ini tidak diragukan lagi sedikit lebih merepotkan. Bagaimanapun,
Dia adalah seorang elit Douzong yang asli. Kekuatan itu miliknya dan dia bisa menggerakkannya sesuai keinginannya. Tubuh Xiao Yan baru saja mundur ketika cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di punggung Yan Luotian. Sepasang sayap berwarna emas yang setidaknya berukuran 70 hingga 80 kaki dengan cepat menyebar. Mereka mengepak sedikit dan angin liar bersiul. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepakkan sayap angsa besar itu dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Angin kencang merobek udara dan peluit yang menusuk telinga bergema tanpa henti di langit. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh angin dingin yang lebat. Hatinya bergerak dan nyala api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Suhu tempat itu tiba-tiba melonjak mengikuti munculnya nyala api. Cahaya keemasan itu berulang kali berubah menjadi gumpalan api hijau yang dengan cepat menghilang di bawah suhu tinggi ini. Api surgawi. Yan Luotian terkesiap kaget saat melihat api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya maju bukannya mundur. Tangannya membentuk-bentuk pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan keras meretas leher Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia merasakan angin tajam yang terkandung di bilah tangan Yan Luotian. Tubuhnya juga anehnya berkelebat kembali. Kamu ingin melarikan diri? Yan Luotian tertawa dingin ketika dia melihat sosok Xiao Yan yang menarik diri. Tubuhnya dipelintir menjadi lengkungan yang tidak biasa dan dia segera melangkah maju. Tubuhnya terbang di langit saat dia mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulang tarsal. Yan Luotian, yang dengan cepat mengikuti, menyebabkan Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Teknik dou kelincahan pihak lain tampaknya sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengikutinya sedekat ini sejak dia mulai berlatih gerakan 3000 petir. Perak bersinar sekali lagi melintas di bawah kakinya saat bayangan tetap ada belakang di tempat yang sama. Tubuh Xiao Yan tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul lebih dari 10 meter. Angin sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tepat ketika dia muncul. Yang bisa dia lihat hanyalah Yan Luotian merentangkan tangannya dengan rata sementara kakinya sedikit melengkung ke belakang. Dia muncul seolah-olah dia adalah burung terbang besar saat terbang melintasi langit dan sekali lagi menyusul Xiao Yan dengan cara yang tidak biasa. Hehe, bocah. Kelincahan Anda memang cukup bagus. Anda dapat membandingkan dengan penerbangan angsa, sekte angsa emas saya. Jika saya bisa mendapatkan dan mempraktikannya, kecepatan saya pasti akan jauh melebihi elit biasa Douzong. Yan Luotian tertawa dengan cara yang jahat. Wajahnya memiliki keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Jelas kelincahan yang ditampilkan Xiao Yan telah menggerakkan hatinya yang serakah. Mengapa? Apakah kamu berhenti berlari? Yan Luotian mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berhenti terbang setelah ditangkap. Cahaya emas di tangan Yan Luotian semakin padat dan kekuatan tajam mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Yan Luotian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter dari Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Dia tersenyum gelap saat bilah tangan yang terbungkus cahaya keemasan dengan kejam meretas lengan Xiao Yan. Bilah cahaya keemasan memotong langit. Namun, sebelum dengan kejam memotong lengan Xiao Yan, senyum dingin terangkat di wajah Xiao Yan. Segel tangan yang dipertahankan untuk waktu yang lama di tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Segera, itu dengan mudah bertabrakan dengan dada Yan Luotian. Buka segel gunung! Bab 768, meledak! Segel tangan mendarat di dada Yan Luotian saat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin dan keras. Energi yang agung, liar, dan eksplosif tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, itu benar-benar mengalir ke tubuh yang terakhir dari segala arah. Bang! 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 Bang!
Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak energi menakutkan yang terlihat dengan mata telanjang bisa dilihat. Dua sosok manusia meletus dari titik intervensi sebelum diluncurkan dengan liar ke arah yang berbeda. Wajah Yan Luotian menjadi sangat jelek begitu segel menempel di dadanya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat mengandalkan kekuatan kelas Dou Huangnya untuk benar-benar melepaskan serangan teknik Dou yang begitu kuat. Meskipun dia agak lengah, Yan Luotian masih merupakan elit Duzong yang asli, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menggerakkan energi, permukaan tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan terang begitu kekuatan yang kuat keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Bulu angsa berwarna emas lebat muncul sebelum akhirnya membentuk armor bulu angsa emas yang dengan kuat menutupi area dadanya. Kekuatan kuat di telapak tangan Xiao Yan tiba seperti yang diharapkan saat bulu angsa emas muncul. Go! 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 Kotor! Kotor! Meskipun Yan Luotian telah memanggil baju besi bulu angsa emas pada saat yang kritis, itu masih tidak dapat memblokir semua kekuatan setelah menerima serangan kekuatan penuh Xiao Yan pada jarak yang begitu dekat. Masih ada cukup banyak kekuatan liar dan kekerasan yang menghancurkan baju besi emas dan dengan kuat membekas di tubuh Yan Luotian. Tenggorokannya segera terasa manis saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Seteguk darah segar dari Yan Luotian baru saja dimuntahkan ketika segera menimbulkan seruan dari banyak orang di bawah ini. 3 tentara aliansi kekaisaran besar menatap Yan Luotian dengan tatapan tercengang. Mengapa elit Duzong ini memuntahkan darah setelah bertukar pukulan selama beberapa menit? Wajah kedua sesepuh Mulan di udara di atas pasukan aliansi berkedut ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka segera berisi senyum dingin saat mereka diam-diam memarahi bahwa Yan Luotian pantas mendapatkannya di dalam hati mereka. Mereka sudah mengatakan bahwa orang ini bukan ahli biasa Dou Huang. Namun Yan Luotian sebenarnya berani mengandalkan kelincahannya untuk melakukan kontak dekat dengan Xiao Yan. Yang pertama tampaknya benar-benar memiliki terlalu banyak wajah untuk disingkirkan. Dibandingkan dengan pasukan 3 aliansi yang tercengang, benteng, yang awalnya sunyi, telah meletus menjadi sorakan yang mengguncang bumi. Pada saat ini, ketakutan yang berasal dari pemimpin sekte-sekte racun menjadi jauh lebih lemah karena adegan ini. Orang ini, seseorang benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan di telapak tangannya. Dia juga tidak menyeret keluar. Hai Bodong dan yang lainnya tersenyum sambil memuji berulang kali. Bajingan kecil! Kamu bajingan kecil! Yan Luotian segera kehilangan banyak wajah ketika dia mendengar sorakan yang jelas dari benteng. Kutukan marah diteriakkan. Cahaya berwarna emas segera melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk lebih dari 10 duri emas tajam di bahu, lengan, siku, jari kaki, lutut, dan lebih dari 10 tempat lainnya. Yan Luotian tampak seperti landak bersenjata lengkap dengan tambahan tusukan ini. Bocah, leluhur ini, mengacu pada Dozong, pasti akan dengan kejam mematahkan jarimu satu demi satu. Mata Yan Luotian dipenuhi amarah saat dia menggertakkan giginya dan berteriak. Sayap besar di punggungnya mengepak setelah suaranya terdengar. Yan Luotian bergegas menuju Xiao Yan. Pedang jari emas tajam yang terbentuk menusuk ke semua titik fatal Xiao Yan. Dalam kemarahannya, Yan Luotian tampaknya telah melupakan instruksi yang diberikan wanita berambut putih itu sebelumnya. Xiao Yan buru-buru mundur tepat saat Yan Luotian yang marah mendekat. Namun, kecepatan Xiao Yan dan yang terakhir serupa. Oleh karena itu, sangat sulit untuk benar-benar membuang yang terakhir dari ekornya. Mereka baru saja bertukar beberapa pukulan tetapi pakaian di tubuhnya telah menjadi benar-benar terfragmentasi oleh duri emas yang menutupi tubuh orang lain dengan rapat. Banyak jejak darah merah terang muncul di tubuhnya. Darah berpotongan satu sama lain, tampak agak buas. Xiao Yan sekali lagi menghindari serangan Yan Luotian dengan cara yang agak menyedihkan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sambil menghadap ke tanah.
penguasa Xuan berat yang telah mendarat di tanah setelah direnggut oleh 3 sesepuh Mulan sebelumnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Akhirnya, itu mendarat di tangan Xiao Yan. Dentang! 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 Xiao Yan buru-buru melambaikan tubuh penguasa besar itu setelah penguasa berat masuk ke tangannya. Itu diblokir serangan liar dan kekerasan Yan Luotian. Namun, meskipun memiliki penguasa yang berat untuk memblokirnya, gelombang kekuatan yang kuat yang mengikuti penguasa dan ditransmisikan juga menyebabkan tangan Xiao Yan hampir mati rasa. Seorang elit gila Douzong benar-benar terlalu merepotkan. Ini terutama terjadi pada orang yang tubuhnya dipenuhi duri panjang. Xiao Yan, yang tampak berada dalam situasi berbahaya di bawah serangan liar dan kekerasan oleh Yan Luotian di langit, menyebabkan semua orang di benteng mengangkat hati mereka sekali lagi. Pada saat ini, pertarungan antara Medusa dan pemimpin sekte-sekte racun menjadi semakin intens. Jika Xiao Yan dikalahkan oleh Yan Luotian, itu pasti akan menyebabkan Medusa mengungkapkan beberapa celah dengan merasa khawatir. Pada saat itu, sepertinya pemimpin sekte dari sekte racun akan memanfaatkan pembukaan dan serangannya. Xiao Yan, kamu harus bertahan. Hai Bodong dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mata mereka menatap tajam pada pertempuran di langit. Hati mereka akan bergetar sedikit setiap kali luka muncul di tubuh Xiao Yan. Mereka juga tahu bahwa meskipun Xiao Yan mampu bertarung dengan seorang elit Douzong setelah menunjukkan semua kekuatannya, itu berada di bawah prasyarat dia akan habis-habisan sampai dia terluka parah. Pertukaran semacam ini mirip dengan dia yang mempertaruhkan nyawanya. Situasi buruk yang dialami Xiao Yan juga dirasakan oleh 2 orang di medan pertempuran lain yang fokus pada sisinya. Wajah mereka sedikit berubah. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan keras ketika mereka melihat mata pihak lain. Serangan mereka segera menjadi sedikit lebih ganas. Kedua wanita ini saat ini menjadi orang jahat. Wajar jika pertarungan mereka sangat berisiko. Metode serangan ganas mereka menyebabkan bahkan beberapa penonton merasa kedinginan di tubuh mereka saat mereka menonton. Di dunia ini, wanita memang lebih menakutkan daripada pria ketika mereka menjadi galak. Dentang! 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 5 duri emas tajam dengan keras terhubung ke penguasa berat saat tatapan buas melintas di wajah Yan Luotian. Dia tiba-tiba memutar tangannya dan penguasa berat itu berputar tiba-tiba, melarikan diri dari tangan Xiao Yan. Tubuh Yan Luotian bergerak dengan cara yang aneh setelah dia memukul penguasa berat itu ke samping. Dia muncul di depan Xiao Yan dan dengan kejam membanting lututnya ke perut bagian bawah Xiao Yan. Keputihan pucat muncul di wajah Xiao Yan setelah menerima pukulan yang begitu berat. Jejak darah mengalir di sudut mulutnya saat kilatan kejam melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan dengan ganas menghantamkannya ke pinggang Yan Luotian. Pukulan sebagai ganti lutut. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkelebat dan dia segera meninggalkan bayangan saat tubuhnya melesat ke belakang. Bisakah kamu melarikan diri? Yan Luotian merasakannya saat Xiao Yan menghilang. Tawa buas terdengar dan tubuhnya sekali lagi meringkuk menjadi lengkungan yang aneh. Sayap angsa di punggungnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Lain kali dia muncul kembali, dia sebenarnya sudah berada di belakang Xiao Yan. Xiao Yan segera merasakan sesuatu ketika Yan Luotian muncul di belakangnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan 3000 petir untuk melarikan diri kali ini. Tinju Yan Luotian dengan kejam menghantam punggungnya. Break! Kotor! 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 Kesal! Pukulan ini menyebabkan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Sosoknya juga jatuh ke tanah. Melihat ini,
Yan Luotian tersenyum kejam dan mengepakkan sayap angsa berwarna emas di punggungnya saat dia tiba-tiba menyerang Xiao Yan yang jatuh. Benteng segera mengeluarkan banyak suara kaget saat melihat pemandangan ini. Kelompok Hai Bodong juga memiliki wajah pucat. Bisakah Xiao Yan bertahan? Hai tua, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga. Ekspresi Xiao Ding gelap dan serius sementara dia dengan lembut berteriak. Hai Bodong mengangguk. Sayap es seputih salju dengan cepat muncul di punggungnya. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas keluar dan menyerbu ke posisi di mana Xiao Yan berada dengan cara seperti kilat. Xiao Yan jatuh dengan cepat di udara. Angin liar bersiul di sisi telinganya sementara matanya tertutup rapat. Seluruh orangnya tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa suaranya dengan lembut mendesak, "Segera, itu akan segera siap." Sayap angsa emas cerah memanjang, tampak sangat spektakuler. Yan Luotian memandang Xiao Yan yang berada dalam jarak dekat dan senyum ganas di matanya menjadi lebih padat. Bocah Do Huang kecil ini sebenarnya telah menyebabkan dia, seorang elit Duzong, memuntahkan darah dan terluka di depan semua orang. Ini tidak berbeda dengan memberinya tamparan di depan umum, menyebabkan dia mengalami kesulitan bertahan. Karena itu, dia akan menangkap orang ini tidak peduli apa sebelum menyiksanya dengan benar. Hai Bodong yang sedang terburu-buru mengawasi Yan Luotian, yang kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Wajahnya luar biasa jelek. Dia mengatupkan giginya dan meningkatkan kecepatannya dalam upaya untuk bergegas dan menyelamatkan Xiao Yan. Sayap Yan Luotian mengepak dari jarak sedekat itu. Tubuhnya tiba-tiba jatuh sementara tangannya dengan kejam meraih kepala Xiao Yan. Namun, saat tangannya hendak melakukan kontak dengan kepala Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan menghindarinya. Penghindaran tiba-tiba Xiao Yan juga menyebabkan Yan Luotian terkejut. Apakah orang ini belum sadar? Kejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum kebencian melintas di matanya. Kakinya dengan kejam menendang ke arah punggung Xiao Yan. Kaki itu terbungkus cahaya keemasan saat merobek udara. Itu baru saja akan mengenai sasarannya ketika Xiao Yan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menatap Yan Luotian dengan seringai ganas. Dia mengayunkan tangannya dan teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba melesat ke arah yang terakhir. Hai Bodong, yang sedang bergegas, melihat teratai api saat dilempar oleh Xiao Yan. Kejutan segera melonjak di matanya. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya sebelum bergegas kembali ke benteng dengan sekuat tenaga. Hanya setelah melihat adegan ini dia menyadari bahwa Xiao Yan telah menipu semua orang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberi dirinya waktu yang dibutuhkan untuk menggumpalkan teratai api yang menakutkan ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat jatuh ke tanah setelah melemparkan lotus api. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia menikmati Yan Luotian yang terpana. Segel tangannya terbentuk saat dia dengan lembut meludahkan dari mulutnya, meledak, 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 meledak. Bang! 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 Ledakan mengerikan yang mengguncang bumi segera terdengar. Pada saat ini, energi liar dan ganas yang menakutkan menyapu langit seperti tornado. Bab 769, Prestise. Gelombang api yang melonjak menyapu turun dari langit. Akhirnya, ia menempati diameter 1000 kaki dari tanah ke awan. Awan api 3 warna yang menakutkan menutupi langit. Pada saat ini, bahkan sinar matahari sulit menembusnya. Gelombang api menyebar dengan cara seperti riak sebelum kecepatannya tiba-tiba melonjak. Seolah-olah ada energi kuat yang mendorongnya. Dengan ledakan, itu membawa suara ledakan keras saat menyapu cakrawala dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin liar dan ganas yang dibawa oleh gelombang api yang menyapu juga menyebar ke tanah. Segera,
Massa tentara hitam di luar benteng itu seperti kartu domino yang telah disatukan saat mereka benar-benar runtuh ke tanah dengan beberapa suara. Dalam sekejap, suara kacau menyerbu ke awan. Itu lama kemudian sebelum mereka berhasil mengatur formasi mereka dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka tumpul dan tenggorokan mereka berputar kencang saat mereka melihat awan api tebal di langit. Bahkan seseorang sekuat elit Dozong kemungkinan tidak akan berhasil dalam menghadapi ledakan api yang begitu mengerikan. Para ahli dari 3 sekte di udara terguncang oleh gelombang teratai api yang menakutkan sampai wajah mereka agak pucat. Mata mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa pada saat gelombang api berlalu. Ledakan seperti itu memang terlalu menakutkan. Kedua sesepuh Mulan juga saling bertukar pandang pada saat ini. Mata mereka mengandung sedikit kelegaan di atas keterkejutan. Beruntung Xiao Yan tidak menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat mereka bertarung melawannya. Jika tidak, meskipun mereka memiliki keterampilan 3 binatang buas, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan menahan serangan yang begitu menakutkan. Tidak heran anak kecil ini bisa menjadi kepala aliansi Yan. Dia memang memiliki beberapa kekuatan. Mereka berdua berbicara dengan lembut sambil menyeka keringat dingin dari dahi mereka sambil merasakan ketakutan yang tersisa. Aku ingin tahu bagaimana Yan Luotian itu. Namun, dalam menghadapi ledakan energi yang menakutkan ini, dia pasti tidak akan berakhir dalam kondisi yang baik meskipun dia adalah seorang ahli Dozong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran berhenti sejenak di awan api tebal di langit untuk sesaat. Setelah itu, tatapan itu beralih ke sosok yang masih jatuh di udara. Itu adalah orang yang telah melepaskan serangan mengerikan ini. Hai Bodong, yang baru saja mundur ke sisi dinding, juga menoleh dan melihat Xiao Yan yang jatuh pada saat ini. Dia langsung tercengang sebelum dia melihat Xiao Ding dan yang lainnya dengan senyum malu. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya sekali lagi dan dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, tubuh yang terakhir tiba-tiba bergerak ketika dia telah mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Sayap api di punggung Xiao Yan diperpanjang sekali lagi. Setelah berjuang 2 kali, dia benar-benar sekali lagi berdiri di udara dengan susah payah. Apa kamu baik-baik saja? Hai Bodong juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan masih memiliki kekuatan untuk tetap di udara. Dia bergegas dan dengan cepat bertanya ketika dia melihat bahwa tubuh Xiao Yan penuh dengan luka. Batuk, Xiao Yan mengeluarkan beberapa batuk hebat. Meski wajahnya pucat pasi, sepertinya auranya masih cukup stabil. Dia tidak berakhir dalam keadaan di mana bahkan kesadarannya menjadi kabur seperti terakhir kali di Misty Cloud Sect. Saya baik-baik saja. Hanya saja aku merasa agak lelah. Energi yang dikeluarkan benda itu benar-benar terlalu besar. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tindakan ini menarik luka di tubuhnya, menyebabkan dia menghirup udara dingin dengan lembut. Dia mengeluarkan 2 hingga 3 botol giok dari cincin penyimpanannya sebelum menjentikkan jarinya. Dia mengeluarkan cairan obat di dalamnya dan menyebarkannya ke luka-luka di tubuhnya. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Douqi setelah menyelesaikan semua langkah ini. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menghela nafas panjang. Kamu benar-benar ceroboh. Hai Bodong akhirnya berbicara dengan senyum pahit setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan semua tindakannya. Tidak ada pilihan. Wajar jika seseorang harus membayar harga untuk berurusan dengan elit Dozong. Namun, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terakhir kali. Xiao Yan sembarangan tertawa. Hai Bodong hanya bisa tertawa getir ketika mendengar jawabannya. Namun, dia harus mengakui dalam hatinya bahwa Xiao Yan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Pada saat itu, jika konstitusi Xiao Yan tidak terlalu kuat dan bahwa dia adalah seorang alkemis yang tahu bagaimana menggunakan obat-obatan yang benar, luka menakutkan yang diterima Xiao Yan akan menyebabkan orang lain menderita gejala sisa bahkan jika mereka berhasil melakukannya. Sembuh total.
Prestasi masa depan mereka bahkan mungkin akan berakhir di kelas Do Wang selamanya. Adalah orang itu mati. Hai Bodong melemparkan pandangannya ke arah 3 awan api berwarna di langit di mana bahkan sinar matahari tidak bisa bersinar saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun kekuatan Angry Buddha Lotus Flame sangat bagus, bagaimanapun juga aku berada satu kelas dari kelas Do Zong. Secara alami akan sedikit sulit untuk membunuhnya. Namun, bukan tidak mungkin dia berakhir dengan cedera serius atau bahkan lumpuh meskipun dia sulit mati. Xiao Yan tertawa. Sudut mulutnya membawa lengkungan yang dipenuhi dengan rasa dingin. Hai Bodong tersenyum ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan berbicara ketika awan api tebal memancarkan gelombang fluktuasi yang intens. Sebuah lubang segera dibuat di awan api di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, cahaya keemasan redup keluar dari dalamnya. Seseorang bahkan bisa mendengar beberapa suara muntah darah selama waktu ini. Sosok manusia yang tiba-tiba menembus awan api secara alami adalah Yan Luotian yang telah dipukul dengan keras oleh api teratai 3 warna. Namun, yang terakhir saat ini sangat menyedihkan sehingga dia tampak tidak sedap dipandang. Pakaiannya hanya berduri dan sayap besar yang indah di punggungnya tampak seperti sayap burung yang dicabuti semua bulunya. Sayapnya tidak berbulu dan sangat jelek. Rambut Xiao Yan berserakan di depan dahinya. Tubuhnya berlumuran darah segar. Tentu saja, yang paling penting adalah aura Yan Luotian saat ini telah melemah ke kondisi yang sangat lelah. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia menderita luka dalam yang serius akibat ledakan itu meskipun telah menyelamatkan nyawanya. Seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang melihat Yan Luotian yang tampak menyedihkan ini. Sesaat kemudian, sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit di atas benteng. Mereka sekali lagi menyaksikan pemuda ini menciptakan keajaiban lain dengan mata kepala sendiri. Xiao Yan telah mengalahkan 3 tetua Mulan dan Yan Luotian dalam 1 hari. Ini adalah 2 ahli Do Zong. Pencapaian pertempuran besar seperti itu sudah cukup untuk memungkinkan Xiao Yan menjadi terkenal di seluruh wilayah barat laut ini. Bersamaan dengan itu, status aliansi Yan dan Kekaisaran Jia Ma pasti akan dinaikkan di wilayah barat laut ini. Semua ini diperjuangkan oleh pemuda berwajah pucat, berjubah hitam, di langit dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia telah menyelamatkan Kekaisaran Jia Ma yang menghadapi nasib dihancurkan dan menyelamatkan banyak orang dari Kekaisaran Jia Ma agar tidak terlantar. Mulai hari ini, Xiao Yan akan sepenuhnya menjadi pahlawan yang paling dihormati di Kekaisaran Jia Ma. Prestise ini akan menjadi sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh kaisar sebelumnya dan bahkan sekte Mystic Cloud saat itu. Pemuda itu telah maju selangkah demi selangkah dari menjadi sampah klan Xiao hingga hari ini. Mungkin setelah bertahun-tahun, kota yang disebut kota Wutan akan dengan bangga memberitahu semua orang yang tiba di tempat itu bahwa kota mereka telah menghasilkan seorang pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh Kekaisaran Jia Ma. Namanya dipanggil Xiao Yan. Xiao Yan dan Hai Bodong tersenyum sedikit ketika mereka mendengar sorakan yang menggetarkan bumi yang dipancarkan dari benteng. Mereka mengangkat kepala dan menatap Yan Luotian yang tampak sangat menyedihkan di langit. Setelah dia mengungkapkan dirinya, yang terakhir menggunakan tatapan ketakutan untuk melihat Xiao Yan di bawah. Setelah itu, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya yang sangat rusak ke sisi pasukan aliansi dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak mengejar setelah melihat Yan Luotian melarikan diri. Setelah menggunakan 3 teratai api berwarna, Dou Qi di tubuhnya telah sangat berkurang. Bahkan jika dia mengejar, akan sulit baginya untuk menghentikan pihak lain. Selain itu, mengingat luka di tubuh mantan, Xiao Yan berharap dia tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. Karena itu, tidak perlu takut padanya. Mata Xiao Yan bergeser menjauh dari punggung Yan Luotian. Akhirnya, mereka berhenti di medan pertempuran antara Medusa dan pemimpin sekte dari sekte racun. Pada saat ini, keduanya terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api.
Bahkan ledakan lotus api sebelumnya tidak membuat mereka terganggu. Tentu saja, itu bukan karena mereka tidak dapat mendengar atau merasakannya, mereka hanya tidak mampu untuk sedikit terganggu. Saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan kesalahan kecil saja bisa mengakibatkan mereka berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Xiao Yan mengepakkan sayap apinya. Dia menghentikan tubuhnya di tempat yang tidak jauh dari medan pertempuran sebelum berteriak dengan tegas, "Pemimpin sekte racun, 2 dari 3 Douzong aliansi sektemu telah dikalahkan hari ini. Xiao Yan menyarankan Anda untuk mundur sesegera mungkin." 2 orang yang terlibat dalam pertempuran sengit mengabaikan tangisan Xiao Yan. Jelas, kedua orang itu bertarung dengan cara yang intens dan kejam. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat bahwa tangisannya tidak berguna. Dia tidak berani bergabung atau memasuki medan pertempuran itu dalam kondisinya saat ini. Karenanya, dia hanya bisa menunggu di samping. Mungkin kehadiran Xiao Yan memengaruhi perhatian seseorang, tetapi pertukaran panas yang awalnya berapi-api di medan pertempuran dipenuhi dengan perubahan tak terduga yang tiba-tiba. Orang bisa melihat bahwa tubuh yang semula cepat milik pemimpin sekte racun tiba-tiba melambat. Medusa menangkap celah ini dengan cara yang sangat licik. Tangannya yang halus tiba-tiba terulur seperti ular berbisa sebelum dengan aneh membekas di dada mantannya. "Guru!" Seteguk darah dimuntahkan dari mulut pemimpin sekte-sekte racun setelah dia menerima pukulan itu. Namun, darah segar yang telah dimuntahkan secara aneh berubah menjadi panah berdarah yang melesat ke wajah Medusa. Panah darah yang tiba-tiba juga membuat Medusa lengah. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya dengan marah. Namun, panah itu tiba-tiba meleleh setelah dia meraihnya sebelum secara aneh masuk ke tangan Medusa. Semua perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat Xiao Yan bereaksi, dia menemukan bahwa mereka berdua telah mundur beberapa langkah. Wajah mereka tampak agak pucat. Pemimpin sekte dari sekte racun menstabilkan pijakannya. Senyum dingin segera muncul dari sudut mulutnya ketika dia melihat darah cair memasuki tubuh Medusa. Namun, senyum dinginnya baru saja muncul ketika dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Tangannya dengan cepat menyentuh wajahnya hanya untuk menemukan bahwa kerudungnya telah terlepas ketika panah darah itu ditembakkan beberapa saat yang lalu. Mata Xiao Yan tiba-tiba melesat saat dia menyentuh wajahnya. Segera, wajah cantik anggun yang akrab itu muncul di matanya. Mulut Xiao Yan sedikit melebar saat dia melihat wajah yang masih agak familiar. Matanya mengerjap beberapa kali. Sesaat kemudian, suaranya tanpa sadar meledak penuh ketidakpercayaan. "Dokter peri kecil."